Itu beliau mengatakan fahamin nas itu bimaqasidin nabi. Dengan maksudnya Rasulullah itu apa? Tatkala ngelarang ini yang beliau inginkan itu apa? Gitu. Ngelarang ini, memang larangannya larangan itu, tapi yang beliau inginkan itu apa? Sehingga ya jelas. Untuk bisa memahami itu harus memahami kondisi lapangan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz, dari Ahmad di Yogyakarta. Afwan Ustadz, izin bertanya, di daerah saya pekuburan umum diberi penerangan lampu. Tujuannya adalah agar orang-orang yang lewat tidak takut. Apakah ini bisa dikecualikan dari larangan dalam hadis yang untuk menerangi kuburan, Ustaz? Demikian. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang an yuttakhadha fihi suruj. Jadi melarang di kuburan itu ada siraj, ada lampu. Tapi pahami hadis ini dengan tepat ya, akhi. Anak itu sering nuntut kalau ngaji-ngaji semacam itu tuh sering mengatakan. Jadi anak-anak Al-Furqan hafal lah dengan bahasa anak ini. Yaitu fahami hadis itu bilafzihi wa maqasidihi. Fahami hadis itu dengan istimbat lafadznya. Istimbat lafadz itu istimbat usul fikih. Dengan istimbat maksud dan itu istimbat maqasid itu syariah. Dan itu yang ditekankan sekali oleh para ulama-ulama kita. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Al-Wasiyatus Sughra itu beliau mengatakan fahamin nas itu bimaqasidin nabi. Dengan maksudnya Rasulullah itu apa? Tatkala ngelarang ini yang beliau inginkan itu apa? Gitu. Ngelarang ini, memang larangannya larangan itu, tapi yang beliau inginkan itu apa? Sehingga ya jelas. Untuk bisa memahami itu harus memahami kondisi lapangan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gambarannya beginilah. Antum tahu tentang larangan Rasulullah SAW meninggikan kuburan. Jadi wala qabran musyarrafan illa sawaitah. Jangan boleh ada kuburan yang tinggi kecuali diratakan. Dan Rasulullah hanya membolehkan shibr dari tanah ini cuma satu jengkal. Cuma satu jengkal. Taib. Muncul pertanyaan, Ustaz, lah yang kalau nguburkan di negeri kita itu Ustaz, itu dikuburkan terus tanahnya dikembalikan itu gak sejengkal Ustaz, tapi tinggi, ngunduk semuanya. Jadi ngunduk semuanya. Itu fikirnya bagaimana? Apakah harus diratakan? Apakah harus dibuang? Apakah harus diapa? Begitu. Sekarang perhatikan. Jadi memang lafadznya Rasulullah itu illa maudhi'a shibrin, kecuali cuma satu jengkal. Tapi pahami dengan tepat. Kenapa Rasulullah ngomong maudhi'a shibr? Kenapa ngomong shibr itu kenapa? Pahami dengan tepat. Yang diinginkan beliau itu maksudnya itu apa? Dan ini harus mampu membaca kondisi kuburan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, kondisi kuburan di zaman Rasulullah kalau mau tahu persis, pergilah ke Baqi'. Baqi' yang sekarang itu adalah Baqi' yang ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, tanah Baqi' itu kan tanah lembut sedikit campur pasir. Ada campur pasirnya dan lembut. Tanah jenis itu kepiar gitu loh. Jadi bukan beronggal-beronggal, tapi lembut gitu. Nah, tanah jenis itu para ikhwah sekalian. Kalau jenengan gali semeter, dalamnya semeter. Dan gali aja. Semeter. Di pantai lah. Kalau kita sekarang di pantai. Jadi semeter. Gitu. Terus, jangan masukkan apa-apa. Semua galian tadi itu masukkan lagi. Jangan ditambah apa-apa nggih. Masukkan lagi, jangan ditambah, jangan dikurangi. Apa yang terjadi? Kembali rata. Tapi coba sekarang tanah di tempat antum, tanah di Surawa lah gampangannya. Yang tanah itu kalau dipacul itu berogalan itu. Gali semeter, kedalaman semeter. Sudah, jangan tambah apa-apa, masukkan lagi. Apa yang terjadi? Ngunduk. Kenapa tadi rata kok sekarang ngunduk? Karena tanahnya itu berogalan, itu ada rongga-rongga. Yang ingin anak katakan apa? Yang ingin anak katakan, Rasulullah SAW, tatkala ngomong maudhi'a shibrin, itu yang dimaksudkan adalah, tanah itu kalau digali, tanah Madinah itu kalau digali, kemudian jenazah itu dimasukkan, kemudian tanah yang galian tadi dimasukkan kembali, maka sekarang di dalamnya itu ada rongganya itu untuk mayit. Rongga itulah yang menjadikan tanah itu ngunduk 1 shibr.
Jatuh satu jengkal. Berarti fikihnya dari hadis itu bukan masalah shibr. Fikih dari hadis itu adalah tanah yang tadi dikeluarkan, terus jenazah dimasukkan, kemudian tanah yang dikeluarkan itu masukkan kembali semua, jangan tambahi, jangan kurangi. Tingginya seberapa pun nggak ada masalah. Tingginya seberapa pun itu nggak ada, jadi nggak ada masalah. Itu yang harus difahami. Nah, kembali pada pertanyaan masalah lampu yang ada di kuburan. Apa maksudnya lampu yang ada di kuburan itu? Lampu yang ada di kuburan itu maksudnya lil hulu. Jadi di zaman itu memang lumrah kalau malam itu gelap karena belum ada listrik. Lumrah kalau malam itu gelap total kalau malam itu. Makanya kan Rasulullah mengatakan afqalus salat alal munafikin salatul isya wa salatul fajr. Salat isya, ini salat yang paling berat bagi orang-orang munafik itu salat isya dan salat subuh. Salat isya dan salat subuh. Kenapa? Ya kan orang-orang munafik salat ke masjid itu hanya supaya absen, setor muka gitu kan. Ketok kalau dia sholat. Kalau memang gelap gak kelihatan sopo sing jamaah dan yang nggak jamaah itu gak kelihatan, maka mereka berat karena gak ada iman dalam hatinya. Itu menunjukkan bahwasanya malam hari mereka itu gelap total gelap. Dan banyak cerita yang menunjukkan akan hal itu. Kalau kemudian ada kuburan dikasih lampu, itu tujuannya satu, untuk dulu berlebihan dalam kuburan tersebut, mengagungkan kayak dibangun, kayak di ini, kayak diitukan. Lah, kalau lampu yang ini, iya itu yang terlarang. Itu yang terlarang. Adapun kalau lampu karena yang lain, ya tergantung tujuannya apa. Jadi adapun kalau kuburan macam gambarannya dengan tadi, kuburan nih, di sini jalan, dikasih lampu sama pemerintah, desa ngono ben gak gelap. Monggo aja nggak ada masalah. Oh, lampu itu bukan untuk hulu kepada kuburan, untuk nerangi orang yang lewat di pinggir kuburan itu supaya nggak kesandung, supaya nggak semacam itu. Wallahu a'lam. Itu namanya membahas kajian fikihnya dan kajian maqasidnya. Kenapa Rasulullah melarang itu? Kenapa? Oh, karena begini, maka berarti maksudnya adalah begitu. Wallahu a'lam. Bisawab. Wallahu a'lam.